semuanya, apa kabar hari ini? Pasti kabarnya luar biasa, sehat, ceria, dan diberkati Tuhan. Sekali lagi ya, ketika ibu tanya apa kabar, jawabannya seperti itu sambil bergerak seperti yang ibu peragakan tadi. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Luar biasa, sehat, ceria, dan diberkati Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam pertemuan APP minggu yang keberapa? Ya, minggu yang kedua. Tidak terasa ya, kita sudah masuk dalam minggu yang kedua masa Prapaskah. Semakin dekat kita masuk dalam Paskah. Nah, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita nyanyikan satu lagu, kita persembahkan untuk Tuhan. Kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita awali pertemuan kali ini dengan berdoa. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, puji dan syukur kami aturkan kepadamu, berkat kasih karunia serta perlindunganmu sepanjang hidup kami. Bapa, berkatilah kami dalam pertemuan pendalaman iman pada hari ini. Terangilah rahmat Roh Kudus-Mu ke dalam hidup kami, agar kami mampu meneladani sikap baik-Mu dan mampu memberikan terang cahaya-Mu kepada sesama kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak yang terkasih, hari ini Ibu akan membawakan satu cerita tentang Yesus yang memanggil ke-12 muridnya untuk pergi memberitakan kabar gembira dan menyerukan pertobatan. Cerita yang akan Ibu bawakan, Ibu ambil dari Injil Markus bab 6 ayat 6b sampai dengan 13. Pada suatu hari, Yesus sedang berkeliling dari desa ke desa untuk mengajar dan menyerukan pertobatan kepada semua orang. Ketika berada di suatu tempat, Yesus memanggil ke-12 muridnya untuk datang kepadanya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Datanglah ke-12 murid Yesus untuk menemui Yesus. Bertanyalah mereka kepada Yesus, Guru, apakah yang bisa kami perbuat untukmu? Jawab Yesus kepada mereka, murid-muridku
Pergilah kalian, pergi ke seluruh desa, masuk dan keluarlah dari desa untuk menyerukan pertobatan kepada semua orang. Tetapi ingat, janganlah kalian membawa uang, janganlah kalian membawa bekal, membawa roti, bahkan ikat pinggang pun tidak boleh kalian bawa. Ketika kalian berada di suatu tempat dan orang itu menerima kalian, masuklah ke dalam rumah itu dan tinggallah di situ sampai kalian pergi kembali untuk menyerukan pertobatan ke tempat lain. Tetapi ingat, ketika kalian tidak diterima dan tidak didengar oleh orang itu, pergilah dari tempat itu, kebaskanlah debu di depan mereka sebagai peringatan untuk bertobat bagi mereka. Lalu pergilah ke-12 murid itu ke desa, mereka pergi berdua-dua. Mereka pergi memberitakan kabar gembira, mereka pergi untuk menyerukan pertobatan kepada seluruh manusia. Nah, anak-anak semuanya, tadi dalam cerita ibu mengatakan bahwa Yesus mengutus mereka untuk pergi berdua-dua. Kenapa Yesus itu menyuruh mereka perginya berdua-dua, bukan menyuruh perginya satu-satu? Lalu kenapa Yesus melarang mereka membawa bekal, melarang mereka membawa uang, melarang mereka membawa roti, bahkan mereka tidak boleh membawa ikat pinggang? Yang hanya diperbolehkan mereka membawa tongkat dan memakai satu baju saja, tidak boleh berlapis. Ada alasan kenapa Yesus melakukan demikian. Kenapa Yesus menyuruh mereka pergi berdua-dua? Karena Yesus ingin ketika di antara mereka, salah satu di antara mereka, ketika mereka ditolak, ketika mereka putus asa, salah satu di antara mereka bisa saling mengingatkan, bisa memberi semangat. Ketika mereka lupa, diingatkan untuk tetap setia kepada Tuhan. Lalu kenapa mereka tidak boleh membawa uang, tidak boleh membawa bekal, bahkan memakai ikat pinggang pun tidak boleh? Kenapa itu? Karena Yesus ingin mereka, murid-murid Yesus itu hanya mengandalkan Yesus di dalam hidup mereka. Tidak boleh mengandalkan diri sendiri. Nah, salah satu di antara mereka, murid Yesus bernama Petrus, dalam melakukan pengajaran, dalam menyuruhkan pertobatan, sering namanya ditolak. Lalu apakah Petrus putus asa? Tidak. Karena apa? Karena ada satu temannya lagi yang mengingatkan, ayo Petrus, bangkit. Ayo kita kembali berjalan, kita ajarkan kabar gembira kepada semua orang. Dan Petrus pun sering mengalami namanya pasang surut iman. Bahkan Petrus pernah tenggelam karena dia tidak percaya kalau Yesus datang. Nah, ketika itu Yesus datang di tengah lautan, Petrus tidak percaya. Akhirnya Petrus berjalan lalu hampir saja tenggelam. Karena apa? Yesus ada di situ, dia tidak percaya bahwa itu Yesus. Nah, ternyata anak-anak, kita pun mengalami yang dialami oleh Petrus. Kita mengalami juga namanya pasang surut iman. Terkhusus di saat-saat seperti ini, kita masih menghadapi namanya pandemi. Kita tidak bisa leluasa untuk pergi kemana saja. Bahkan segala kegiatan dari sekolah, belajar pun kita dari rumah. Sehari penuh kita berada di rumah. Kita tidak bisa lagi pergi, tidak bisa lagi bermain bersama teman-teman dengan leluasa. Kita tidak bisa pergi ke mall dengan leluasa. Bahkan kita tidak bisa pergi jalan-jalan dengan leluasa juga. Nah, tetapi kita bisa mengisi hal-hal di rumah itu dengan kegiatan yang positif. Supaya kita tidak bosan. Apa saja yang bisa kita lakukan? Banyak. Contohnya, berkebun. Kita bisa berkebun, menanam sayuran, menanam bunga bersama dengan keluarga. Kita bisa bermain games bersama mama papa di rumah, dengan saudara. Kita juga bisa membantu memasak orang tua, membuat kue untuk camilan sore. Nah,
Kita isi kegiatan kita di rumah dengan hal-hal positif, dengan kegiatan yang mengurangi rasa bosan. Supaya kita tidak merasa kita sendiri, tidak merasa kita bosan. Aduh, bosan nih mah, bosan pak. Mau belajar juga malas jadinya. Nah, anak-anak, semua itu kita lakukan untuk siapa sih? Untuk Tuhan. Kita melakukan itu demi Tuhan, demi sesama kita. Ya. Dalam pertemuan kali ini ada satu ayat yang kita hafalkan. Ayat hafalan dalam pekan ini, dalam minggu ini adalah diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 7a, yaitu tentang ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ini adalah ayat hafalan yang harus kita hafalkan dalam pekan ini, dalam minggu ini. Nah, anak yang terkasih, Ibu yakin dan percaya, meskipun kita hanya di rumah, meskipun kita berdiam diri di rumah dan melakukan kegiatan di rumah, Ibu yakin dan percaya kalian semua bisa melakukannya dengan hebat, bisa melakukannya dengan baik. Tetap ingat, andalkan Tuhan di segala kegiatan yang kita lakukan. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Membimbing, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua doaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah bersama-sama dengan kami dalam pertemuan hari ini. Ya Tuhan, mampukanlah kami membawa terang kasih-Mu di dalam hidup kami. Mampukanlah kami memberikan terang pula untuk sesama kami. Sertailah selalu jalan hidup kami, sertailah selalu kegiatan yang akan kami laksanakan dalam kehidupan kami. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak semuanya, terima kasih Ibu ucapkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.